Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Priyanti dari kelompok B. Dan saya Nailah Maryam dari kelompok C. Kami gabungan dari kelompok B dan C akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan dampak penjajahan di negara koloni. yang pertama, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Latar belakang perlawanan. Kekuatan kolonial mulai diterapkan oleh Belanda melalui sistem VOC dan ekspansi wilayah secara sistematis. Kolonialisme menyebabkan perampasan sumber daya, pajak barat, dan penindasan terhadap masyarakat lokal. Bentuk-bentuk perlawanan. Perlawanan fisik militer, contohnya seperti Perang Bali, Banjar, Tapanuli, serta perang besar seperti di Ponorogo, Aceh, dan Badri. Perlawanan sosial dan ekonomi, gerakan penolakan kerja paksa, pembentukan koperasi, pemogokan, dan budaya solidaritas sosial. Perlawanan melalui pendidikan dan politik, munculnya tokoh dan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan perkembangannya semangat nasionalisme melalui pendidikan dan organisasi. Dampak dan makna perlawanan, menginternalisasi rasa kesadaran akan identitas nasional, menumbuhkan semangat persatuan melalui kecintaan terhadap tanah air, dan mengantarkan pada proses menuju kemerdekaan dan berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya ada dampak penjajahan di negara koloni. Yang pertama ada dampak politik, yaitu perubahan sistem pemerintahan tradisional menjadi birokrasi modern dan sentralisasi kekuasaan. Yang kedua ada dampak ekonomi, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja melalui sistem tanam paksa dan perdagangan kolonial. Yang ketiga ada dampak sosial, yaitu terbentuk struktur sosial diskriminatif yang menempatkan pribumi sebagai kelas bawah. Yang keempat ada dampak pendidikan. Pendidikan terbatas hanya untuk kalangan elit, menyebabkan ketimpangan sosial. Yang kelima ada dampak budaya, pergeseran nilai, tradisi, dan masuknya budaya penjajah yang mengikis budaya lokal. Yang keenam ada munculnya nasionalisme, penjajahan memicu kesadaran identitas nasional dan perlawanan menuju kemerdekaan. Dan yang terakhir ada urbanisasi, kolonialisme mendorong perpindahan penduduk ke kota-kota besar akibat pembangunan pusat administrasi, perdagangan, dan perkebunan. Hal ini menimbulkan kepadatan serta perubahan pola hidup masyarakat. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Nailah Maryam tentang materi dari kelompok B. Apa latar belakang munculnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda? Karena Belanda melalui VOC melakukan ekspansi wilayah, memeras sumber daya, memberlakukan pajak berat, dan menindas rakyat. Benar sekali. Selanjutnya, apa bentuk perlawanan sosial dan ekonomi yang dilakukan rakyat? Membentuk koperasi, melakukan gerakan boikot, pemogokan, serta membangun budaya solidaritas sosial. Jawabannya benar. Selanjutnya, mengapa pendidikan penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme? Karena melalui pendidikan dan organisasi, tumbuh semangat nasionalisme seperti yang dilakukan Budi Utomo dan Sarekat Islam. Dari ketiga pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Nailah Maryam, jawaban ketiganya sudah benar. Sekarang sebaliknya, saya akan menanyakan materi kelompok C kepada Sinta Aprianti. Yang pertama, apa dampak politik dari penjajahan di negara koloni? Jawabannya, sistem pemerintahan tradisional berubah menjadi birokrasi modern dengan sentralisasi kekuasaan. Benar sekali. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan penjajahan? Jawabannya, terjadi eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja melalui sistem tanam paksa dan perdagangan kolonial. Jawabannya sangat tepat. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana penjajahan memicu munculnya nasionalisme? Jawabannya, penjajahan membangkitkan kesadaran akan identitas nasional sehingga mendorong perlawanan menuju kemerdekaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.